Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfi Rizky Fadilah, NIM saya 22114693. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Langsung saja komputer generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1959. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Howard Aiken, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. The Harvard IBM Automatic Sequence Controller Calculator atau Mark I merupakan komputer elektronik. Ia menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat. Ia membutuhkan sekitar 3-5 detik untuk setiap hitungan dan tidak fleksibel. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Sejarah perkembangan komputer lain pada masa itu adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar dan mengonsumsi daya sebesar 160 kilowatt. Dirancang oleh John Prosper Beckett dan John Macaulay. ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibanding Mark I. ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Ciri-cirinya, program dibuat dalam bahasa mesin, menggunakan konsep storage program. Komponen yang digunakan adalah tabung haba udara. Ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar dan IBM 705 yang dibuat tahun 1959 untuk industri. Lalu komputer generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1965. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin-mesin elektronik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding pada pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stratch, dan Spirine membuat komputer bernama Large. Hanya ada 2 Large yang pernah dipasang dan digunakan. Satu terdapat di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang lainnya di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Pada tahun 1951, UNIVAC diperkenalkan ke publik untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Ciri-ciri generasi kedua, kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung haba udara atau tabung vakum, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing, proses operasinya lebih cepat, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya komputer PDP-5 dan PDP-8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 7070, IBM 1400, NCR 300, dan sebagainya. Komputer generasi ketiga, mulai dari tahun 1965 sampai 1970.
Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tabung vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadunya pada tahun 1958. IC mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Ciri-cirinya, komponen yang dipakai adalah IV. Komponen yang dipakai adalah IC atau Integrated Circuits yang terdiri dari ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuits dan monolithic integrated circuits. Proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat, kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access. Dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal. Dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Lalu komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat perkembangannya dimulai pada tahun 1970. Setelah IC atau Integrated Circuit, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sebagian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer sentral seperti Central Processing Unit, memori, dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Kini, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap peranti rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil dengan electronic fuel injection atau EFI dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, rakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket peranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Peranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Ciri-ciri komputer generasi keempat adalah penggunaan LSI atau Large Scale Integration yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration. Menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contohnya komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977. Contohnya komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Komputer generasi kelima. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini.
dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi yang sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern, seperti superkonduktor, ULSI atau Ultra Large Scale Integration, dan kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Artificial Intelligence. Ciri-ciri komputer generasi kelima adalah komponen yang dipakai adalah VLSI, Very Large Scale Integration. Kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip, Jepang adalah negara yang pelopori generasi kelima. Terima kasih. Sekian presentasi saya tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama hingga generasi kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.